Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan rangkuman film dokumenter dinosaurus yang berjudul Prehistoric Planet episode 3. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Di episode kali ini, menceritakan tentang kehidupan para dinosaurus yang hidup di perairan air tawar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke habitatnya. Ngarai besar ini adalah rumah bagi para reptil terbang Pterosaurus. Sayap kulit mereka membentang dari jari hingga pergelangan kaki, dan mereka bisa terbang hingga ratusan kilometer dalam sehari. Mereka datang ke ngarai ini untuk bertengger di tepian yang sempit. Dengan berkumpul bersama, membuat mereka merasa aman. Hanya sedikit pemburu daratan yang datang ke tempat itu, kecuali satu predator, yaitu Velociraptor. Tubuh mereka dihangatkan bulu-bulu, tapi mereka tak bisa terbang. Namun meskipun begitu, mereka sangat gesit. Dari atas tebing, beberapa Velociraptor melihat kawanan Pterosaurus. Tubuh yang ringan dan lengan berbulu sangat membantu mereka untuk mengontrol pergerakan saat menurun. Dan ekornya yang lebar membantu mereka menjaga keseimbangan. Pterosaurus yang bertengger di pinggiran dari koloninya adalah sasaran termudah. Si betina lewat atas, sedangkan dua jantan berjalan lebih rendah. Beberapa Pterosaurus berada dalam jarak yang sangat dekat. Tiba-tiba, si betina melompat dari atas dan berhasil mendapatkan satu. Tapi kini seluruh koloni sudah waspada. Dalam kekacauan, korbannya tergelincir dari tepian. Namun pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan mangsanya kembali. Sedangkan para jantan ditinggalkan untuk menghadapi para Pterosaurus. Di sisi lain, suhu global sedang tinggi, serta terjadi badai ganas dan hujan lebat. Sebagian besar Amerika Utara tertutup hutan lebat dan rimbun. Di sini, hidup beberapa pemakan tumbuhan terbesar yang pernah ada, dan mereka juga mangsa bagi para pemburu terganas. Tyrannosaurus Rex. Si jantan tua ini baru saja memangsa seekor Triceratops. Tapi karena itu juga dia mengalami cedera. T-Rex pada dasarnya membunuh herbivora besar. Puluhan tahun bertarung melawan mangsa berlapis baja membuat tubuhnya penuh luka. Di salah satu pertarungan bahkan membuatnya kehilangan ujung ekornya. Beberapa cedera barunya ini terlihat lebih parah. Di usianya yang sudah tua, infeksi adalah resiko besar. Untungnya ada air sungai yang bisa membantu membersihkan lukanya. Tiba-tiba muncul seekor T-Rex lain. Dia adalah betina, lebih muda dan lebih kecil. Tapi tetap saja bisa jadi dia juga adalah pesaing. T-Rex jantan memperjelas kalau dia tidak tertarik untuk bertarung. Dia lebih memilih untuk kawin, dan si betina tampak menyetujuinya. Dan dalam beberapa minggu, mereka sering berhubungan. Akhirnya, si betina akan bertelur, dan dengan itu akan datang generasi baru yang menjanjikan. Di bagian pusat dari Asia, musim hujan yang lebat mengisi banyak sungai, hingga akhirnya meluap ke tepi sungai dan dataran di sekitarnya pun banjir. Ada salah satu dinosaurus paling aneh, yaitu Deinocheirus. Dia bahkan lebih tinggi dari T-Rex dan paruh bebeknya yang besar sangat efektif dalam mengumpulkan tanaman air. Tanaman air kaya akan nutrisi, dan cakar besarnya yang melengkung sepanjang 20 cm
memungkinkannya mengeruk tanaman dari jauh di bawah permukaan. Dia sendiri adalah sumber makanan bagi makhluk yang lebih kecil, yaitu lalat penghisap darah yang menghuni mantel bulunya. Meski cakar besarnya membuat dia bisa menggaruk, tetapi masih ada bagian yang tak terjangkau. Untungnya ada sebuah pohon mati yang membantunya untuk menggaruk tubuhnya. Dan kini dia bisa kembali makan. Raksasa sebesar Deinocheirus bisa menghasilkan lebih dari 20 ton kotoran setiap tahunnya. Ini adalah hutan rawa, dan ini mengundang salah satu binatang terbang raksasa yang pernah ada di bumi, yaitu Quetzalcoatlus. Yang ini adalah betina, sayapnya membentang hingga 9 meter. Dia datang kemari untuk satu tujuan tertentu. Pulau-pulau kecil ini adalah tempat baginya untuk bertelur. Quetzalcoatlus adalah ahlinya terbang, tapi mereka juga ternyata lihai di daratan. Dengan membalikkan sayapnya, dia bisa berjalan efektif dengan 4 kaki. Dia datang kemari untuk bersarang. Dia memilih untuk melakukannya di tanah lembab dan berawa yang akan menghindari telurnya dari mengering. Menghasilkan telur membutuhkan banyak usaha dan energi. Selama 3 minggu berikutnya, dia akan melindungi sarangnya dan bertelur setiap beberapa hari. Setiap telur beratnya sekitar 1 kilogram, hingga akhirnya dia menghasilkan banyak telur. Kemudian, dia menutupinya dengan tumbuh-tumbuhan untuk menyembunyikannya. Setelah bertelur, kini dia butuh makan. Dia harus pergi berburu ke tempat lain dan percaya kalau isolasi sarangnya bisa menjaga telurnya aman saat dia pergi. Sementara itu, terlihat Quetzalcoatlus betina yang lebih tua. Dia juga mencari tempat yang aman untuk bertelur. Karena makanan di sini tidak cukup untuk 2 burung raksasa, dia pun mencuri dan memakan telur-telur yang ditemukannya. Tak lama kemudian, pemilik sarangnya kembali dan terjadilah pertarungan. Betina dewasa ini akhirnya pergi, tapi sarang si betina yang lebih muda telah rusak. Di antara banyaknya telur, hanya 3 yang bertahan hidup. Dia akan melindunginya sebaik mungkin sampai bisa menetas beberapa bulan lagi. Tapi setelah itu, anak-anaknya harus melindungi dirinya sendiri. Saat sungainya mengalir ke hilir, membawa miliaran ton pasir dan kerikil dan menggeser bebatuan besar. Sedimen yang lebih halus bisa terbawa hingga ratusan kilometer. Binatang yang nenek moyangnya hidup di laut mulai bermunculan, yaitu kepiting. Ini adalah Masiakasaurus betina sepanjang 183 cm. Dia punya mulut yang dipenuhi gigi setajam jarum yang dibutuhkan untuk memangsa para kepiting tersebut. Kepiting mungkin punya cangkang yang keras, tapi mereka penuh protein. Peluang yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Masiakasaurus itu punya 3 anak setinggi 10 cm. Namun mereka belum cukup siap untuk memburu kepiting besar. Mereka masih mengandalkan sisa makanan dari induknya. Tapi beberapa anaknya sudah punya insting berburu sejak dini. Tanpa mereka sadari, ternyata di tempat itu ada seekor predator, yaitu Beelzebufo, si katak iblis, salah satu katak terbesar yang pernah ada. Setelah mendapatkan makanan, dia tak butuh makan lagi selama sebulan. Saat air pasang, pengunjung datang dari lautan lepas untuk mengeksplorasi kanal ini. Elasmosaurus, ini adalah reptil laut sejati.
Kini ada jutaan ton sedimen yang terbawa kemari oleh sungai, akhirnya sampai ke laut. Meski begitu, kawanan besar ikan menemukan banyak makanan di perairan ini. Awan sedimen menyembunyikan para ikan, tapi Elasmosaurus tak ragu untuk berenang ke perairan paling keruh untuk mengejar mangsanya. Elasmosaurus ini mendapatkan ikan-ikan air tawar terakhir sebelum jejaknya hilang di lautan dari planet prasejarah. Di episode berikutnya, musuh kuno saling bertarung di badai salju yang membekukan, serta para dinosaurus berbulu yang menguasai dunia es. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.